Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aldianto. Saya mahasiswa dari Unisri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodinya Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya dapat tugas untuk menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Nah, dan yang akan saya bahas pada saat ini adalah materi tentang mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Nah, mendengar itu adalah hal yang sangat penting yang dilakukan ketika berlangsungnya komunikasi. Karena jika kita sedang berkomunikasi, mendengar adalah hal yang paling pertama kita lakukan jika kita menjadi komunikan. Dan berbicara adalah hal yang pertama jika kita menjadi seorang komunikator. Mendengar yang efektif itu seperti kita mendengarkan seluruh dari apa yang disampaikan komunikator dan nanti kita memberikan feedback kepada dia dan berdasarkan fakta. Nggak mungkin kalau nggak berdasarkan fakta. Seperti kata-kata bijak itu loh, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dan ada kalanya jika kita itu cuma harus mendengar, nggak usah memberi saran. Nah, itu akan kita lakukan di mana contohnya seperti teman kita curhat. Mereka itu sebenarnya nggak usah diberi saran, kok nggak butuh saran, tapi mereka itu cuma pengen didengar. Ketika mereka menyampaikan unek-unek di hati beserta pikiran mereka itu gimana ya, sudah lega gitu, nggak ada beban. Kita cuma mendengar, nggak usah memberi respon, dan itu cukup kalau itu menurut saya. Lanjut, langsung saja ke materi ya. Terdapat beberapa proses pada mendengarkan. Yang pertama adalah menerima. Mendengar diawali dengan menerima pesan dari pengirim atau komunikator. Pesan tersebut bisa verbal atau non-verbal, bisa dengan isyarat seperti kode-kode atau ekspresi wajah, dan seperti halnya dengan intonasi seperti nada yang ngegas. Terus dalam menerima pesan diperlukan adanya perhatian penuh, lingkungan yang memadai, pengutamaan sebagai pendengar, dan hindari interupsi. Yang kedua adalah memahami, di mana komunikan berusaha meneliti apa yang komunikator sampaikan. Dalam memahami perlu menghubungkan informasi terbaru dari komunikator dengan apa yang terjadi saat ini berdasarkan fakta. Nggak mungkin kan kalau nggak fakta jadinya nanti gimana ya, nggak fakta kan jadi seling surup, bisa berantem nanti. Terus yang berikutnya adalah mengubah kalimat komunikan dengan kalimat sendiri. Kita harus bisa mengolahnya sendiri. Yang ketiga adalah dalam mendengarkan diperlukan adanya untuk mengingat. Nah, yang ketiga ini mengingat, saya lupa tadi. Yang ketiga itu mengingat. Diperlukan adanya mengingat. Ketika kita mendengarkan, kita kan harus ingat apa yang disampaikan dari komunikan, apa yang disampaikan dari komunikator. Jadi kita bisa ingat itu loh, nggak lupa ketika dia berbicara apa. Masa iya kita lupa, kan nggak etis banget itu loh, nggak enak gitu loh. Mereka bicara panjang-panjang, masa kita lupa, masuk kuping kanan keluar langsung kuping kiri, kan nggak etis banget gitu. Terus selanjutnya adalah mengevaluasi. Evaluasi merupakan upaya untuk menyamakan pesan dengan realita yang ada dan fakta yang terjadi, begitu. Terus yang terakhir adalah merespon. Terdiri dari dua macam. Yang pertama, respon diberikan ketika berlangsungnya komunikasi. Jadi ketika para komunikator itu berkata, di tengah-tengah kita menyela, oh ya gini toh, oh ternyata gitu toh, oh iya. Jadi itu di tengah-tengah respon kita. Nah, yang kedua itu di akhir, ketika mereka sudah selesai berbicara, kita baru memberikan respon apa yang kita dengar seluruhnya yang terjadi tadi. Terima kasih.
Cukup sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.